Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang UTBK sebangsa dan setanah air. Selamat datang di Sukses TPS 2020. Di sini Anda akan mendapatkan imun untuk persiapan menghadapi UTBK 2020 dan juga sebagai teman belajar selama masih di rumah aja. So, enjoy the ride and love the ending. Senin 6 April 2020 terbit surat edaran dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT mengenai perubahan jadwal pelaksanaan UTBK 2020. Di sini terdapat 5 poin utama yang berkenaan mengenai perubahan jadwal. Pertama, timeline pelaksanaan UTBK SBMPTN 2020 akan dimulai pada tanggal 2 Juni 2020, di mana pendaftaran UTBK dan SBMPTN akan dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 20 Juni 2020. Lalu untuk pelaksanaan UTBK akan dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 12 Juli 2020. Dan pengumuman SBMPTN dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2020. Untuk poin selanjutnya, bahwa pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu dilakukan satu kali atau secara bersamaan. Dengan demikian, sistem ini kembali kepada sistem tahun 2018, di mana ketika kita mendaftar, kita harus sudah memilih pilihan jurusan yang akan kita pilih. Lalu, setiap hari itu terdapat 4 sesi tes, di mana setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Dan poin yang paling utama, yang paling banyak menimbulkan pro kontra di siswa dan siswi di Indonesia, yaitu materi tes yang diujikan hanyalah tes potensi skolastik, di mana banyak siswa yang mengeluhkan bahwa mereka telah mempelajari materi-materi TKA selama 3 tahun ini, mereka percuma dan sia-sia apa yang telah mereka pelajari selama 3 tahun ini. Namun, di sini saya tekankan bahwa tidak ada yang sia-sia dalam kalian mempelajari materi-materi TKA selama kalian duduk di bangku SMA. Untuk anak-anak IPA, bagaimana kalian mempelajari fisika, biologi, dan kimia? Yang dilatih adalah pola pikir kalian. Kalian bisa memahami permasalahan dalam soal, kalian bisa dan tahu cara menyelesaikan permasalahan dalam soal tersebut. Itulah yang dilatihkan bagaimana keterampilan berpikir kalian. Untuk anak-anak IPS pun demikian. Bagaimana kalian mempelajari sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi, melihat fenomena-fenomena sosial yang ada, membahas dan menganalisa fenomena-fenomena sosial tersebut. Itulah yang akan merubah pola pikir dan keterampilan belajar kalian, sehingga tidak ada yang sia-sia ataupun percuma dalam semua yang kalian pelajari. Lalu, apa itu tes potensi skolastik? Akan kita bahas secara lengkap dalam materi selanjutnya. Check it out. Tes potensi skolastik. Apa sih sebenarnya tes potensi skolastik ini? Pelajaran apa aja sih yang ada di TPS ini? Subtes apa aja sih yang ada di tes potensi skolastik ini? Berapa sih waktu pengerjaannya? Semua akan kita jawab dalam video kali ini. Tes potensi skolastik. Sejak kapan sih TPS ini digunakan menjadi alat uji untuk masuk ke perguruan tinggi negeri? Jawabannya adalah sejak tahun 2019 nama TPS ini mulai digunakan. Sebelumnya, yang digunakan adalah tes potensi akademik. Memang, materi antara TPS dan TPA ini cukup berbeda dari segi konten dan isi materi yang diujikan. Lalu, bagaimana ujian masuk ke perguruan tinggi di negara-negara yang lain?
Untuk negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Finlandia, dan Australia, mereka menggunakan sistem SAT atau Scholastic Aptitude Test. SAT ini terdiri dari 4 subtes. Yang pertama, ada reading test, di mana reading test ini adalah fokus dalam membaca berbagai bacaan dan juga grafik, kemudian menjawab soal. Lalu subtes yang kedua adalah writing and language test. Fokus dalam membaca soal, menemukan kesalahan dari kalimat, kemudian memperbaikinya. Lalu yang ketiga ada math test. Ada 2 bagian dalam tes matematika di SAT ini. Yang pertama adalah bagian soal yang boleh menggunakan kalkulator, di mana bilangan-bilangan atau angka-angka yang dihitung itu cukup kompleks. Lalu yang kedua ada bagian yang tidak boleh menggunakan kalkulator. Dan subtes yang terakhir itu adalah SAT Esai. Untuk SAT Esai ini tidak semua perguruan tinggi menggunakannya, sehingga SAT Esai ini bersifat opsional. Nah, lalu apakah tes potensi skolastik yang diujikan di UTBK nanti sama dengan SAT? Jawabannya tidak sama 100%. Dalam artian, TPS yang diujikan dalam UTBK nanti bisa jadi hanya mengadopsi atau mengadaptasi sistem atau bagian-bagian materi dari SAT, namun tidak sama 100%. Apa saja bagian-bagian atau subtes yang diujikan dalam tes potensi skolastik? Terdapat 4 subtes yang diujikan dalam TPS ini. TPS ini bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir yang diperlukan untuk keberhasilan proses pendidikan di sekolah formal, khususnya di perguruan tinggi. Materi TPS adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif atau termasuk matematika, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kalau kita lihat di tabel komposisi materi TPS, secara garis besar ada 3 pelajaran yang muncul menjadi materi TPS. Yang pertama, itu tentunya ada bahasa Indonesia. Yang kedua, itu ada bahasa Inggris. Dan yang ketiga, itu adalah matematika. Ini adalah 3 pelajaran yang diujikan dalam TPS. Komponen yang pertama atau subtes yang pertama yaitu adalah penalaran umum. Terdiri dari 2 bacaan diikuti 14 soal dan 6 soal penalaran kuantitatif. Berarti di sini ada materi tentang bahasa Indonesianya, poin 1, dan juga materi tentang matematikanya, poin 3. Dengan alokasi waktu 35 menit, ini semua alokasi waktunya untuk alokasi waktu pada tahun 2019. Untuk tahun ini, kita belum tahu rincian waktu secara resminya seperti apa. Untuk komposisi materi atau komponen penalaran umum ini, yang diujikan adalah bagaimana menganalisa sebuah tabel, diagram, dan grafik. Seperti contoh, untuk soal bahasa Indonesia adalah kesimpulan yang mungkin, kesimpulan yang benar. Atau ada juga bagian dari matematikanya. Contoh seperti rata-rata selisih yang tepat atau jumlah yang tepat. Jadi di penalaran umum ini, kalian dituntut untuk menganalisa sebuah tabel, diagram, atau grafik. Dan 6 soal terakhirnya diikuti oleh soal-soal penalaran kuantitatif, di mana tipikal soalnya nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu untuk komponen atau subtes yang kedua, yaitu mengenai pemahaman bacaan dan menulis. Di sini terdiri dari 3 bacaan dan diikuti 20 soal. Untuk subtes PBM ini atau pemahaman bacaan dan menulis
memang benar-benar pure materinya tentang bahasa Indonesia. Mulai dari gagasan utama, ide pokok, nah itu semua ada di soal-soal subtes pemahaman bacaan dan menulis. Lalu komponen atau subtes yang ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Di sini terdiri 3 bacaan Indonesia dengan 12 soal, masih materi tentang bahasa Indonesia, dan 2 bacaan bahasa Inggris dengan 8 soal. Jadi di sini ada teks bahasa Inggris dan diikuti oleh 8 soal. Untuk soal-soal tipikal bahasa Indonesianya ini lebih banyak. Contohnya adalah memperbaiki sebuah kata baku tidak baku. Untuk bahasa Inggrisnya, soal-soalnya masih sama seperti main idea atau bentukan-bentukan yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah pengetahuan kuantitatif. Terdiri dari 20 soal pengetahuan kuantitatif. Ini pure semuanya adalah soal-soal tentang matematika. Untuk bagian penalaran kuantitatif dan pengetahuan kuantitatif akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi inilah komponen atau subtes yang ada di TPS yang akan kalian temui nanti di UTBK 2020. Kalau kita bandingkan dengan SAT yang diujikan di negara-negara lain, memang secara sistemnya hampir sama. Mulai dari bagaimana menganalisa sebuah diagram atau tabel, lalu memperbaiki kalimat-kalimat yang salah, dan yang terakhir tentang kemampuan matematikanya. Jadi sekali lagi kalau secara sistem atau secara inti ruhnya yang diujikan itu memang tidak terlalu jauh berbeda. Tapi untuk soalnya, materi-materinya, sekali lagi itu kita sesuaikan biasanya dengan yang ada di Indonesia gitu. Jadi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Indonesianya sendiri. Nah, jadi begitulah untuk komposisi materi TPS atau subtes-subtes yang ada di TPS ini. Oke, baik, kita coba lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini merupakan hasil atau rekapitulasi kumulatif hasil nilai UTBK tahun 2019. Di sini ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok Saintek, yang kedua kelompok Sosum. Perlu diperhatikan bahwa untuk tahun 2019 rata-rata secara nasionalnya itu ada di angka sekitar 540. Ini merupakan rata-rata secara nasionalnya. Kalau kita lihat dari masing-masing kelompok ujian, nilai maksimumnya itu berada di rentang 800 hingga 900-an. Bahkan ada yang 1000 untuk di kelompok Soshum subtes kemampuan kuantitatif. Namun secara mediannya, secara rata-ratanya memang masih berada di 500 untuk Saintek, untuk Sosum sekitar 480-an. Kalau kita lihat, nilai maksimum yang didapatkan baik kelompok ujian Saintek ataupun kelompok ujian Sosum yaitu terdapat pada subtes kemampuan kuantitatif. Secara rincinya akan kita coba bahas di data selanjutnya. Nah, ini adalah rekapitulasi kumulatif penyebaran jumlah peserta menurut range nilai. Seperti data yang baru saja kita bahas, bahwa kemampuan kuantitatif untuk Saintek maupun Sosum memiliki nilai maksimum yang tertinggi. Kalau kita lihat secara sebaran nilai pun, memang untuk nilai untuk kelompok ujian Saintek yang mendapatkan nilai lebih dari 900 itu terbanyaknya ada di subtes kemampuan kuantitatif. Sedangkan untuk Soshum, untuk kemampuan kuantitatif terbanyak dengan jumlah siswa ada 39 yang mendapatkan nilai lebih dari 900. Sementara rata-rata itu masih berada di antara range 500 hingga
600 untuk saintek, sedangkan untuk sosum di 400 hingga 500. Yang menjadi pertanyaan, dengan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai besar di kemampuan kuantitatif atau pengetahuan kuantitatif, apakah berarti kemampuan kuantitatif ini soalnya mudah? Kalau menurut kesimpulan saya, belum tentu. Karena sistem penilaian yang digunakan di UTBK ini menggunakan sistem IRT atau Item Response Theory. Apa itu IRT? Nah, secara umum IRT ini bila jawaban kita benar, kita mendapatkan poin 1. Bila jawaban kita salah, maka poinnya 0. Poin 1 ini nanti akan mendapatkan poin lagi sesuai dengan indeks kesukaran soalnya. Jadi, semakin sulit soalnya, nilainya akan semakin besar. Semakin mudah soalnya, maka nilainya akan semakin kecil. Dari mana indikator mudah dan sulit soal tersebut? Itu adalah dari jawaban keseluruhan peserta UTBK. Jadi, bila di nomor tersebut banyak siswa yang menjawab salah, otomatis soal tersebut menjadi kategori sulit. Namun jika di nomor tersebut banyak siswa yang menjawab benar, otomatis akan menjadi kategori soal yang mudah. Sehingga siswa yang mendapatkan nilai yang sama di suatu subtes tertentu belum tentu akan memiliki nilai akhir yang sama. Karena jawaban yang dijawab pun tentu berbeda. Dan tingkat kesukarannya pun yang dijawab benarnya itu bisa jadi berbeda. Sehingga siswa yang menjawab jumlah benarnya sama itu belum tentu mendapatkan nilai yang sama pula. Kalau kita lihat kembali lagi tadi ke nilai pengetahuan kuantitatif, mengapa yang nilainya lebih dari 900 bisa lebih besar dibandingkan subtes-subtes yang lain? Menurut hipotesa saya, kemampuan kuantitatif ini merupakan salah satu soal yang cukup sulit sehingga banyak siswa yang menjawab salah. Dengan banyaknya siswa yang menjawab salah, otomatis soal tersebut menjadi sulit dan memiliki poin atau bobot yang cukup besar. Sehingga orang-orang yang mendapatkan nilai lebih dari 900 ini mendapatkan nilai yang besar karena banyak teman-temannya yang menjawabnya kurang tepat, sehingga soal tersebut menjadi poinnya besar. Sehingga untuk kemampuan kuantitatif, banyak yang mendapatkan nilainya memang lebih dari 900. Itu analisa dari saya mengenai nilai yang didapatkan oleh peserta UTBK tahun kemarin. Ya, jadi ini untuk sistem penilaiannya menggunakan Item Response Theory atau IRT. Semakin banyak yang bisa jawab soal tersebut, maka nilai soal tersebut semakin kecil. Jika banyak yang tidak bisa soal tersebut, maka nilai soal tersebut jika benar akan menjadi lebih besar. Itulah sistem penilaian yang digunakan untuk UTBK tahun 2019 dan sampai saat ini untuk informasi mengenai UTBK 2020, sistem penilaiannya masih akan sama seperti tahun sebelumnya, sehingga masih menggunakan sistem IRT ini. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita mulai fokus membahas matematika dalam TPS. Seperti judul video ini, matematika dalam TPS. Berapa soal komposisi matematika dalam TPS? Secara keseluruhan, matematika dalam TPS ini terdapat 26 soal. Terbagi jadi 6 soal dalam penalaran umum dan 20 soal dalam pengetahuan kuantitatif. Dalam penalaran umum atau khususnya bagian penalaran kuantitatif, materi-materi yang diujikan pertama itu ada pecahan.
Pecahan di sini karena soalnya tentang penalaran umum atau penalaran kuantitatif, jadi biasanya tidak menghitung sampai dapat hasil akhirnya. Cukup kita dengan bernalar kita bisa langsung dapat jawabannya. Lalu yang kedua juga ada tentang aritmatika. Yang ketiga tentang deret angka. Nah, ini soal yang selalu muncul dan biasanya jadi primadona bagi siswa-siswi di seluruh Indonesia. Karena ini soalnya cukup menantang dan cukup mengasyikkan mencari deret angka. Lalu ini yang baru juga di dalam TPS yaitu tentang pola bilangan dalam gambar. Untuk contoh soalnya seperti apa nanti akan saya sajikan secara lengkap. Lalu yang kedua dalam bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, ini kalau dalam bagian pengetahuan kuantitatif ini memang lebih secara matematisnya. Mulai dari materi tentang fungsi yang dasarnya himpunan, aljabar, persamaan garis, grafik pertidaksamaan, bangun datar, sudut, statistika, kaidah pencacahan, dan peluang. Ini soal-soal yang sering sekali muncul khususnya pada UTBK tahun 2019 kemarin. Jadi, untuk beberapa materi ini, saya sarankan sudah kalian pahami secara benar. Mulai dari konsepan awalnya, mulai dari rumus-rumusnya, harus sudah kalian pahami semuanya. Karena itu akan membantu kalian ketika nanti mengerjakan. Jadi, ketika kalian bisa mengerjakan, seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, ketika kalian bisa menjawab benar untuk soal-soal kemampuan kuantitatif ini, namun teman-teman kalian yang lain di seluruh Indonesia menjawabnya salah, maka itu akan menjadi poin yang cukup besar buat kalian. Jadi ini adalah salah satu yang bisa kalian maksimalkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah, ini ada tipe-tipe soal dalam TPS, khususnya dalam materi pengetahuan kuantitatif. Ada 4 tipe soal dalam materi atau subtes pengetahuan kuantitatif. Yang pertama, yaitu tentang pilihan ganda biasa. Kalau ini sudah biasa kalian temukan sehari-hari, soal tentang pilihan ganda yang memuat 5 opsi A, B, C, D, dan E. Lalu tipe soal yang kedua yaitu tentang pernyataan 1, 2, 3, 4. Biasanya soal-soal seperti ini kalau di UTBK atau SBMPTN tahun-tahun sebelumnya ini muncul di materi-materi seperti fisika, kimia, biologi untuk sainteknya. Lalu untuk sosumnya ada sejarah, sosiologi, ada ekonomi, geografi. Nah, itulah soal-soal yang menggunakan tipe pernyataan 1, 2, 3, 4. Untuk pengetahuan kuantitatif di UTBK pun ada tipe soal seperti ini. Lalu tipe yang ketiga adalah hubungan P dan Q atau komparasi kuantitatif. Di sini kita melihat nilai P dan Q-nya, lalu kita bandingkan bagaimana hubungan antara P dan Q-nya. Lalu tipe soal yang terakhir, pernyataan 1-2, cukup atau tidak cukup. Ini merupakan tipikal soal yang baru yang muncul di pengetahuan kuantitatif atau khususnya di UTBK. Soal ini memang dibutuhkan suatu daya analisis yang cukup bagus, namun biasanya memang tidak terlalu banyak soal muncul tentang pernyataan 1 dan 2, sekitar 2-3 soal dari total 20 soal. Untuk menjawabnya nanti kita akan coba lihat di contoh soal masing-masing tipe soal TPS khususnya bagian pengetahuan kuantitatif. Contoh soal yang pertama. Dalam bagian penalaran kuantitatif. Ini contoh tentang materi pecahan. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, untuk materi di penalaran kuantitatif sebenarnya tidak perlu kita hitung sampai hasil akhirnya berapa. Kita cukup bernalar saja kira-kira mana jawaban yang paling tepat.
Untuk contoh kasus yang pertama ini, untuk bagian pecahan, seperti yang kita pahami bahwa konsep dalam pecahan utamanya itu adalah di bagian penyebutnya. Kalau kita mau menentukan hubungan dari masing-masing pecahan, kita harus buat terlebih dahulu penyebutnya menjadi nilai yang sama. Di sini kita lihat ada angka 7 dan 14 secara keseluruhan untuk bagian penyebutnya. Otomatis biar bisa kita samakan, akan lebih mudah kita ubah bentuknya atau penyebutnya menjadi per 14. Sehingga untuk opsi yang A akan menjadi 8 per 14 kali 80%. Opsi yang B akan menjadi 12 per 14 kali 70%. Opsi yang C tetap 9 per 14 kali 80%. Opsi yang D juga tetap 11 per 14 kali 60%. Dan opsi yang E menjadi 18 per 14 kali 50%. Jangan lupa perhatikan pertanyaannya, apa yang ditanyakan di dalam soal. Di sini yang akan kita cari adalah nilai terbesar. Ketika penyebutnya sudah sama, mencari nilai besar, nilai yang terbesar dalam suatu pecahan, kita cukup lihat saja nilai pembilangnya. Opsi yang A, ketika 8 dikalikan 80, nanti kita dapatkan 640. Opsi B, 12 kali 70, ini akan kita dapatkan 840. Opsi C, ini kita dapat 720. Opsi D dapat 660. Dan yang terakhir, opsi E, 18 kali 5, kita dapatkan 900. Ya. Nah, karena yang ditanyakan yang terbesar, dari keseluruhan opsi atau pilihan, kita dapatkan bahwa yang terbesar itu adalah di 900. Otomatis jawabannya yang E. Seperti itu. Jadi, tidak perlu kita hitung dibagi dengan 14 lagi, karena semua penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat saja pembilangnya, mana yang terbesar. Ini adalah tipe soal dalam penalaran kuantitatif yang pertama. Kita lanjut lagi untuk tipikal soal yang kedua. Nah, ini adalah tipe soal tentang deret angka. Cara menyelesaikan tipe soal seperti ini, kita mencari pola yang ajek atau pola yang tetap dalam masing-masing angka tersebut. Biasanya di antara angka tersebut kita jumlahkan, kita kurangi, kita kalikan, atau kita bagi. Ini adalah cara menentukan pola dari deret tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, itu ada yang dinamakan sebuah larik. Lalu juga ada yang dinamakan tingkat. Larik di sini bermacam-macam. Ada larik 1, larik 2, dan larik 3. Contohnya seperti apa? Kalau larik 1 itu pola atau deret yang biasa. Kalau larik 2 itu kita lewat satu angka. Kalau larik 3 ini biasanya kita lewat 2 angka. Contohnya sini ada deret A, B, C, D, E, F. Kalau larik 1 itu polanya seperti biasa. Dari A ke B, dari B ke C, C ke D, D ke E, dan E ke F. Sedangkan untuk larik 2 kita lewat satu, polanya dari A ke B, dari A ke C, dari C ke E, dari B ke D, dari D ke F. Ini adalah contoh larik 2. Sedangkan untuk yang larik 3 kita lewat 2 angka, berarti dari A menuju ke D. Seperti itu. Itu adalah larik. Jadi ketika kalian mencoba mencari pola deret tersebut, kalian jumlahkan, kalian kurangi, kalian kali, kalian bagi, kalian belum menemukan polanya, coba cek bagaimana kalau lariknya. Lalu yang kedua ada namanya tingkat. Tingkat pun sama, ada
tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kalau tingkat 1 sama polanya, tingkat 2 mungkin yang berbeda. Contoh misalkan untuk tingkat 2. Pertama polanya tambah 1, tambah 3, lalu tambah 5. Nah, ini merupakan contoh deret tingkat 2. Karena polanya mulai ajak ketika pola di tingkat yang kedua. Seperti itu. Lalu yang terakhir, yang harus kalian pahami pun ada yang dinamakan deret Fibonacci. Deret Fibonacci ini apa? Deret Fibonacci ini adalah pola bilangan dengan menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Biasanya sebagai contoh deret Fibonacci itu ada 1, 1, 2, 3, 5. Nah, jadi ketika 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Dan selanjutnya 8 dan selanjutnya. Itu adalah contoh deret Fibonacci. Untuk contoh soal nomor 2, ini termasuk ke deret Fibonacci. Karena kalau kita lihat ketika 2 kita jumlahkan dengan 4, kita dapatkan 6. 4 kita jumlahkan dengan 6, kita dapatkan 10. 6 dengan 10 kita dapatkan 16 dan seterusnya. Polanya akan berlanjut. Dengan demikian, berapa X dan Y yang memenuhi? Untuk nilai X, otomatis yang ditambahkan 2 hasilnya 4 adalah 2. Sehingga 2 ditambah 2 kita dapatkan 4. Sedangkan untuk Y, ini kita lihat pola dua bilangan sebelumnya, yaitu 16 dan 26. 16 ditambah 26, kita dapatkan 42. Sehingga bilangan yang tepat untuk menggantikan X dan Y adalah 2 dan 42. Itu adalah contoh soal tentang deret angka. Bagaimana kita bisa secara cepat mengerjakan soal seperti ini? Tentunya dengan sering berlatih, sering mengerjakan soal-soal, sering melihat soal tentang deret, itu akan membuat kita otomatis bisa menemukan polanya dengan lebih cepat. Tipe soal yang ketiga, nah ini adalah tipe soal yang baru di UTBK. Masih di bagian penalaran kuantitatif atau di subtes penalaran umum. Ini materi tentang pola bilangan dalam gambar. Jadi biasanya terdiri dari 2 atau 3 gambar, bisa persegi, bisa segitiga, atau bisa belah ketupat. Nah, dua bilangan atau dua pola atau bangun tersebut ini memiliki pola yang sama, ya. Kata kuncinya ini polanya sama. Biasanya sama dengan deret angka tadi, kita bisa jumlahkan, kita kurangi, kita kalikan, atau kita bagi. Nah, itu polanya. Bagaimana caranya? Kita gunakan angka-angka yang terdapat di luar bangun tersebut untuk mendapatkan angka yang di dalam bangun tersebut. Bangunnya bisa persegi, bisa segitiga, bisa belah ketupat, apapun itu bentuknya. Kita gunakan angka-angka yang terdapat di luar bangun tersebut supaya kita dapatkan nilai yang berada di dalam bangun tersebut. Dengan pola yang sama nanti kita coba cek di bangun yang kedua. Seperti itu. Caranya sama, kita hanya bisa menggunakan tambah, kurang, kali, atau bagi. Namun kondisi khusus bisa juga kita akarkan atau bisa juga kita kuadratkan. Beberapa soal muncul seperti ini. Namun secara basicnya, secara dasarnya hanya kita tambah, kurang, kali, bagi saja. Untuk pola bilangan di atas, kalau kita lihat pola yang pertama itu memiliki pola ketika 10 dikurangin 4 kita bagi dengan 7 dikurangin 5. Ini akan mendapatkan 6 bagi 2 hasilnya sama dengan 3. Ya, jadi 3 ini merupakan angka yang di dalam bangun tersebut. Apakah semua angka ini harus digunakan? Ya, angka yang di luar bangun ini harus digunakan. Berapa kali digunakannya? Hanya 1 kali. Oke, paham sampai sini? Jadi tidak mungkin ada angka yang digunakan 2 kali
atau bahkan ada angka yang tidak digunakan sama sekali. Jadi semua angka ini harus kita gunakan satu kali menggunakan operasi hitung dasar matematika untuk mendapatkan angka yang di dalam bangun tersebut. Kita coba pola yang sama, dengan pola yang sama, posisi yang sama, kita coba ke bangun yang kedua. Ketika 10 kurangin 4, otomatis di bangun yang kedua, itu berarti 12 dikurangin 3. Oke, dengan pola yang sama dan posisi yang sama. Kita bagi dengan 5 dikurangin 2. Maka di sini kita dapatkan bahwa 9 dibagi 3 hasilnya akan menjadi 3. Dengan demikian, untuk contoh nomor 3 ini kita dapatkan hasilnya 3. Mungkin nggak ada pola yang lain dan mendapatkan jawaban yang berbeda? Yang bisa saya pastikan, jika ada 2 buah pola, maka ketika kita coba ke bangun yang satu lagi, ke bangun yang kedua, itu tidak akan mendapatkan jawabannya. Jadi bisa saja polanya banyak untuk mendapatkan nilai 3, tapi ketika kita coba ke gambar yang kedua, ini kita tidak bisa mendapatkan hasilnya. Biasanya hanya terdapat satu hasil dengan pola yang sama. Itu adalah 3 contoh untuk soal-soal yang terdapat di dalam subtes penalaran umum. Biasanya masing-masing contoh soal ini terdapat 2 soal, sehingga total terdapat 6 soal yang berkaitan dengan matematika di bagian penalaran kuantitatif subtes penalaran umum. Demikianlah tipe-tipe soal untuk materi penalaran kuantitatif bagian dari subtes penalaran umum. Untuk contoh-contoh soal pengetahuan kuantitatif dan juga pembahasan-pembahasan soal matematika dalam TPS lainnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Sekali lagi, kunci dari materi TPS ini sebenarnya adalah banyak berlatih soal, sehingga kalian akan terbiasa jika menemukan tipikal-tipikal atau tipe soal tersebut, sehingga kalian bisa langsung dapat polanya dan bisa mendapatkan jawaban dengan tepat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.